Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, di pagi ini saya kembali dapat berbagi cerita tentang pengalaman saya beternak lobster air tawar, kawan-kawan. Nah, oke, kawan-kawan, pada pagi hari ini saya akan banyak berbicara tentang molting ya. Karena molting ini adalah sesuatu yang sangat lumrah terjadi pada lobster air tawar kita. Oleh karena itu, sebelum menonton, silakan like video ini, kemudian share dan subscribe channel saya agar kawan-kawan tidak ketinggalan mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel saya. Oke, kawan-kawan, banyak sekali yang mengeluh ya, dan pada awalnya saya pun ada keluhan seperti ini. Mengapa terdapat lobster yang gagal molting? Tapi sebelum itu, apa sih proses molting? Molting adalah proses pergantian kulit ya, kawan-kawan. Karena yang namanya lobster air tawar ini adalah jenis udang-udangan. Dan jenis udang-udangan pasti dia saat tubuhnya itu bertumbuh, saat dia membesar, otomatis cangkang luarnya, karena lobster ini berjenis exoskeleton, jadi cangkang luarnya harus diganti dengan cangkang yang baru agar tubuhnya itu fit ya, maksudnya cocok dengan yang cangkangnya cocok dengan tubuh dia yang membesar. Oleh karena itu dia harus melaksanakan proses molting ini. Nah, kawan-kawan, proses molting itu selalu terjadi pada lobster dari dia kecil sampai dia usia kawin. Semakin tua ya, semakin besar atau semakin tua lobster, maka intensitas moltingnya akan semakin sedikit. Pada awalnya jika dia baru juvenil atau masih kecil-kecil ya, contohnya ini saya memiliki lobster-lobster yang kecil di sini. Kalau yang besar sudah saya pindahkan di kolam di sana. Ini bisa sampai 10 seminggu atau 10 hari sekali. Tapi kalau dia berusia agak besar itu 4 sampai 5 kali per tahun, dan bahkan kalau dia sudah usia kawin, sudah besar ya, sudah matang, dia hanya melaksanakan 2 kali sehari moltingnya, 2 kali dalam setahun proses molting. Nah, dalam proses molting ini sebenarnya ada beberapa kendala, kawan-kawan. Kendalanya adalah bukan beberapa lagi, ada satu kendala sebenarnya. Kendalanya yakni adalah kematian yang disebabkan oleh gagal molting. Nah, kawan-kawan, apa sih yang menyebabkan kegagalan lobster air tawar kita dalam proses molting? Jadi ini menurut pengalaman saya ya, kawan-kawan ya. Jadi saya pun memiliki kasus gagal molting di sini dikarenakan pertama kekurangan shelter. Pada saat awal-awal saya beternak lobster air tawar, saya belum mengerti apa sih shelter itu. Jadi kita langsung saja dimasukkan ke dalam kolam, atau saya ngasih shelter tapi cuma sedikit gitu, tidak sesuai dengan kapasitas atau ya kuantitas lobster yang ada di dalam kolam. Jadi saat lobster ada yang molting, dia menjadi korban bully atau korban kanibalisme dari lobster-lobster yang lain. Ingat ya, kawan-kawan, saat lobster molting, setelah dia molting, dia akan lemah posisinya. Kenapa? Karena cangkangnya belum mengeras, dan saat lobster molting dia akan mengeluarkan senyawa organik, kemudian enzim dan asam amino yang akan membuat lobster yang lain itu nafsu makannya bertambah tinggi. Jadi lobster yang lain pasti mendekati si lobster yang lemah ini yang sedang molting. Maka dari itu, banyak lobster yang telah melaksanakan molting itu menjadi korban kanibalisme dari kawan-kawannya. Oleh karena itu, kiatnya adalah kita harus perbanyak shelter agar si lobster yang sedang molting ini bisa bersembunyi. Karena ya, lobster yang setelah melaksanakan molting, yang sudah sukses molting, dia pasti akan cenderung berdiam diri, tidak terlalu aktif. Jadi kita beri tempat untuk bersembunyi. Kemudian kegagalan molting yang lainnya adalah dia kehabisan energi, kawan-kawan.
Kalau yang tadi kasus yang pertama dia sudah berhasil molting tapi dia menjadi korban kanibalisme dari kawan-kawannya. Tapi kalau yang ini yang satu lagi dia bahkan tidak berhasil molting. Kenapa? Karena dia kekurangan energi atau kehabisan energi karena berbagai hal. Nah, ini dia problem ya kawan-kawan. Karena ya, molting itu antara hidup dan mati. Jadi si lobster ini memang harus berusaha keluar agar dia lepas dari cangkang yang lama. Dan kalau tidak bisa lepas dari cangkang yang lama, dia akan mati. Ada beberapa orang juga yang membantu karena kasihan, kemudian dia membantu mengelupasi dikupas ya cangkang-cangkangnya. Nah, ini juga keliru kawan-kawan. Kenapa keliru? Karena coba saja kawan-kawan ada kepompong. Nah, kepompong itu kan mau jadi kupu-kupu, keluarlah kupu-kupu, kita bantu kupu-kupu tersebut. Niscaya kupu-kupu tersebut tidak akan hidup lama, pasti dia akan mati. Nah, begitupun dengan lobster, kita bantu kupas. Nah, setelah kita bantu kupas, ternyata capit dan kaki-kakinya itu pasti akan lumpuh karena tidak akan sempurna. Karena ketika dia molting, dia mengalirkan air ya untuk tekanan-tekanannya. Jadi jadi istilahnya molting itu latihan lah ya, otot. Jadi kalau misalnya nggak kita dibantu begitu saja, dia pasti akan ketika keluar dia akan lemah. Ketika lemah dia pasti akan mati karena nggak bisa nyari makan. Mati dimakan oleh yang lain. Oleh karena itu, kalau gagal, kemudian molting gagal, dia nggak bisa keluar, kemudian kita bantu pun dia akan mati ya. Apa sih solusinya? Ya sudah, solusinya kalau gagal mati kita goreng saja, kita konsumsi saja. Nah, mungkin itu ada rezeki bagi kita. Nah, kawan-kawan, kemudian kalau cangkang nanya, ada cangkang ya, cangkang bekas molting. Kalau cangkang bekas molting nggak usah kita buang, kita simpan saja di kolamnya. Nah, kenapa kita simpan di kolamnya? Jadi si lobster ini kalau dia molting dia akan kehilangan sebagian besar dari kalsiumnya. Oleh karena itu kita biarkan saja supaya cangkangnya itu dimakan lagi oleh lobster yang sedang molting atau lobster yang lainnya, karena mereka membutuhkan kalsium. Jadi kawan-kawan, tips yang paling utama agar lobster tidak gagal dalam molting adalah kualitas air, terutama ya, kualitas air, kualitas pakan. Nah, itu. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi yang cerah ini. Maaf kawan-kawan jika saya jarang upload karena beberapa kesibukan saya. Mudah-mudahan saya bisa terus upload dan share pengalaman saya tentang lobster air tawar atau tentang hal yang lainnya. Terutama tentang bagaimana kita sebagai pemuda agar bisa berinovasi, kemudian dapat produktif, tidak hanya diam saja. Meskipun kita berada dalam pandemi dan lain sebagainya, yuk kita produktif agar kita menjadi orang yang lebih baik di masa depan. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.